Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Bicara mengenai kesehatan, saat ini negara rata lagi dilanda musibah. Bukan cuma negara Indonesia, tapi ada beberapa negara di belahan dunia ini ikut juga imbas atau kena juga yang namanya COVID-19. Nah, bicara mengenai COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona, maka dari itu kita semua perlu jaga kesehatan tak? Bagaimana caranya? Nah, caranya salah satunya dengan mengkonsumsi makanan bergizi atau pola hidup harus dijaga. Giat berolahraga. Pokoknya kalau ada kesempatan tak toh, pokoknya usahakan itu saja, mau olahraga ringan kah, lari-lari kah, pokoknya ada olahraga dalam sehari itu untuk meningkatkan daya imun tak supaya tidak kena namanya virus corona. Nah, bicara lagi mengenai virus corona, pemerintah sekarang itu menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Di protokol kesehatan itu ada tiga yang jadi prioritas dari pemerintah, yaitu 3M. Yang pertama M apa? Pertama yakni mencuci tangan. Jadi kalau keluar dari luar entahkah itu dari main kah, dari rumahnya teman tak kah, dari mana usahakan pas pulang ke rumah sebelum masuk ke rumah tak cuci tangan tak, supaya salah satu cara untuk mencegah yang namanya virus corona itu tertukar. Kenapa harus cuci tangan? Kita tidak tahu, siapa tahu yang sudah dipegang di luar sana sudah pegang teman tak yang kebetulan pada saat itu terpapar di virus corona. Tapi kalau dipikir lagi, cepat sekali penyebarannya. Jangan sampai sudah bersih, pegang tangan tak, pegang tangannya terus pegang itu benda kita pegang juga. Itu bisa salah satu memicu. Kedua, yaitu usahakan kita pakai masker. Masker fungsinya untuk menangkal radikal-radikal yang berterbangan atau bagaimana. Kenapa ada virus berterbangan? Jangan sampai ada teman tak yang terkena atau terpapar, kita terus bicara sama kita, terlempar air ludahnya, kena muka tak, tidak dirasai, digosok, masuk di tubuh tak. Bisa kena juga. Yang ketiga apa? Hindari kerumunan atau jaga jarak tak sebisa mungkin. Kalau memang tidak penting sekali di luar sana, jangan keluar. Di rumah belajar. Kan banyak bisa ambil buku-buku itu yang dibagikan, bisa dibuka-buka, pelajari supaya ada bahan tak nanti kalau sudah bagus kondisi tak di kondisinya negara tak, terutama yang mengenai kesehatan. Nah, bicara mengenai masker kembali, masker selain untuk menangkal radikal yang berterbangan, kerap kaitannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini, yaitu menyangkut tentang pernapasan atau alat pernapasan pada hewan. Nah, bicara mengenai masker, ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan ada empat. Apa itu yang termasuk? Pertama, paru-paru. Kedua, trakea. Ketiga, kulit. Dan keempat itu insang. Nah, paru-paru, yang mana hewan yang bernapas melalui paru-paru? Contoh, hewan yang bernapas dengan paru-paru itu hewan yang contohnya mamalia. Mamalia yaitu hewan yang menyusui. Saya kasih contoh, ikan paus. Ikan paus, sempat kapan bertanya-tanya, itu paus kan hidup di laut, kenapa bukan insan pakai? Nah, paus itu masuk dalam kategori hewan mamalia. Hewan mamalia, di mana mau kita tahu kenapa paus itu bernapas melalui paru-paru? Karena paus cenderung naik ke permukaan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan sekaligus menghirup oksigen. Makanya itu ikan paus tidak selamanya di bawah, tapi cenderung juga naik kalau mau mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Apalagi burung juga masuk, apalagi sapi dan segala sesuatu hewan yang
termasuk hewan mamalia. Mereka itu bernapas menggunakan alat pernapasan yang disebut dengan paru-paru. Terus kedua, trakea. Alat pernapasan trakea itu dipakai oleh hewan kayak serangga. Apa itu serangga? Yang dimaksud serangga di sini. Kalau di sini kita itu mengenal yang namanya katimbang. Kalau bahasa Indonesianya itu belalang. Ada juga lebah. Orang di sini biasa bilang bampo, bane, dan sejenisnya. Itu masuk kategori serangga. Nah, mereka itu menggunakan alat pernapasan yang disebut dengan trakea. Oke? Nah, sekarang masuk pada alat pernapasan yang ketiga. Yang ketiga yakni insang. Insang itu dipakai oleh ikan. Jadi alat pernapasannya itu ikan disebut dengan insang yang terdapat pada belakang pelipis yang di bagian kepalanya. Nah, di dalamnya itu ada kayak apakah itu? Nah, itu yang namanya insang. Yang merah-merah itu di belakang pelipisnya itu namanya insang. Itu pakai ikan untuk bernapas di air. Nah, yang keempat yaitu kulit. Nah, pasti bertanya-tanya, kenapa ada pernapasan di kulit pakai? Mau kita hewan apa itu kira-kira yang bernapas melalui kulit? Cacing. Cacing itu bernapas melalui pori-pori atau permukaan kulitnya dan dibantu oleh lendir yang terdapat di permukaan kulit cacing. Nah, cacing ketika sudah tidak terdapat lendir dari permukaannya, di permukaan kulitnya, maka cacing itu sudah mati karena dia dibantu oleh lendir untuk bernapas, karena dia bernapasnya melalui permukaan kulit. Nah, sebagai kesimpulan pada hari ini, saya harap anak-anakku sudah bisa mengetahui alat apa saja yang dipakai hewan untuk bernapas. Yang pertama, itu ada 4 ya. Yang pertama paru-paru, trakea, kulit, dan insang. Nah, setelah kita tahu, kita sudah bisa klasifikasikan. Oh, seumpama paru-paru dipakai oleh hewan ini, trakea ini, kulit ini, dan insang pun ini. Nah, adapun pesan moral untuk anak-anakku sekalian, yang bisa kita petik dari pembelajaran kali ini, mari kita jaga lingkungan jaga kesehatan menyangkut tentang materi kita hari ini. Mari kita sayangi makhluk ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu tidak lepas dari peran Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang bernyawa, mari kita sayangi karena mereka juga butuh hidup. Dan apa bedanya dengan manusia? Manusia kan butuh hidup. Jadi kita sesama teman-teman juga perlu saling menyayangi. Begitupun dengan hewan. Sayangi mereka karena mereka adalah ciptaan Tuhan kita juga. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik untuk pembelajaran hari ini. Saya rasa, dan saya berharap anak-anakku sekalian tetap belajar di rumah, jaga kondisi jaga kesehatan tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.